Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Apa kabar? Sehat-sehat? Boleh dong di komen. Sehat atau Alhamdulillah baik, Kang. Sok aku tungguin. Ada jempol. Aja jempol. Sehat, Kak? Alhamdulillah. Mantap. Suka juga jempol. Oke deh, karena Alhamdulillah pada sehat-sehat dan oke mantap aja langsung dia. Oke, karena pada sehat-sehat, jadi aku langsung mulai pembelajaran setelah pada hari ini itu tentang PK. Nah, pembelajaran pada hari ini tuh PK-nya tentang sebentar, ini doang lagi sih. Nah, tentang eh, aljabar. Oke, mungkin tanpa berlama-lama mulai aja. Sistemnya sama kayak kemarin. Jadi teman-teman kalau mau nanya langsung boleh nanya aja di chat dan kadang aku kasih kesempatan gitu ya buat teman-teman berpikir mau nanya atau enggaknya. Itu mempengaruhi nanti teman-teman kalau pusing gitu, kalau bingung bisa tanya. Oke, PK kali ini pertemuan ketiga itu tentang aljabar. Nah, pertanyaannya adalah aljabar itu apa sih? Teman-teman, apa yang teman-teman tahu aljabar? Bukan masjid ya, masjid aljabar bukan. Ya, apa sih aljabar itu? Boleh, mungkin ada yang tahu di chat. Apa boleh googling dulu, mungkin googling aljabar itu apa sih aljabar? Biar teman-teman belajar nyari sendiri gitu. Walaupun nanti ada penjelasannya, maaf juga. Gimana? Sok, sok boleh di googling nanti chat di chat. Minimal ada satu lah biar aku tahu. Gimana ya? Kenapa? Oh, kayaknya ini ada variabelnya, ya betul. Mantap aja. Oke deh, karena ada satu orang gitu yang jawab, aku langsung dulu. Nah, ini pengertian tentang aljabar. Aljabar adalah suatu teknik dalam matematika eh, yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan menggunakan simbol-simbol atau variabel. Nah, tadi kan si Eja itu menjawab variabel, ya benar ada variabelnya. Atau variabel sebagai permisalan, sehingga lebih sederhana. Contohnya, ntar aku mau contohin dulu. Contohnya seperti ini ya. Nah, jadi kan teman-teman lihat nih, ini aku kasih contoh kan bisa pakai simbol-simbol ya, atau variabel. Nah, di sini aku udah lihat, teman-teman bisa lihat ini tuh ada jeruk. Nah, jeruknya ini ada berapa? Lihat tuh, 2, 3, 4, 5, 9. Ada 9. Terus ada jeruk lagi, yang satu lagi ada 7. Hasilnya 2. Nah, ini kan teman-teman bisa lihat, soal di atas adalah, soal di atas pernah kita jumpai di TK. Nah, teman-teman ingat di TK atau SD kelas 1 bahkan. Nah, soal tersebut dapat kita sederhanakan menjadi, nah tadi kan, apa namanya, jeruknya 9. 9, terus yang satu dikurang, ini kan dikurang, dikurang 7 jeruk, sama dengan kan 2 jeruk. Nah, teman-teman kan ini hal yang gampang gitu. Hal yang teman-teman diajarin atau temuin di TK. Jadi aljabar itu sebenarnya sama kayak pelajaran TK atau SD. Jadi itu hal yang gampang gitu ya teman-teman. Tapi eh, dibentuk atau disederhanakan dalam bentuk simbol atau mungkin variabel. Seperti contoh yang aku jelasin di sini. Nyampe pengertian aljabar ada yang mau ditanyain terlebih dahulu. Kalau ada yang mau tanyain, boleh di Urut chat. tolak. Jangan deh, aku Kalau ada yang apa namanya? Kalau udah aman, boleh jempol. Gimana aman guys? Oke, dari jari jempol.
Oke, dari jempol karena dari jempol mungkin aku next dulu ya. Tapi kalau misalnya mau nanya ulang gitu, ya, boleh ditanya. Nah, selanjutnya ada operasi dari aljabar. Alhasil juga jempol. Operasi dari aljabar tuh ada apa aja sih? Operasinya kurang lebih sama seperti yang sebelumnya aku jelasin, kayak operasi pada bilangan, operasi pada pecahan, dan lain-lainnya. Nah, berikut adalah operasi-operasi dalam aljabar. Contohnya misalnya A ya. Misalnya A nih. A itu misalkan A itu tuh A atau B itu tuh angka biasanya kayak tadi. Kayak tadi tuh contohnya kan eh, 9 sama 7. Nah, 9 sama 7 itu A atau B dimisalinnya. Sedangkan jeruk tuh bisa kita misalnya dengan X. Jeruk itu kan suatu hal yang sama. X misalnya A-nya 9 nih, misalnya. Eh, misal nih A-nya itu sebenarnya bebas sih misalnya apa, tapi biasanya misalnya ini seperti itu. Misalnya A itu kan 9. Tadi B itu kan 7. Nah, 9 sama 7 kan beda. Berarti teman-teman harus misalnya sama. R misalnya beda. Jadi A-nya 9, B itu X-nya itu jeruk. X-nya itu jeruk. Jeruk yang tadi gitu. Jadi teman-teman bisa misalin karena jeruk kan jeruk gitu. Jadi misalnya AX plus BX itu bisa kita eh, jabarin atau bisa kita eh, selesaikan seperti ini. Kan AX plus BX 9. Contoh tadi itu, salah contoh tadi itu kan eh, 9X tambah 7, sorry, 9X dikurang kan dikurang 7X. Nah, itu kan sama dengan jawabannya kan 2X ya. Nah, ini tuh sama bisa kayak gini. Atau 9 dikurang 7, atau bisa juga dengan 9 dikurang 7 tutup kurung X. Jadi kan 2 sama 2. Nah, itu jika variabelnya sama. Variabelnya XX sama nih. Terus kalau variabel beda gimana? AXY tapi konstantanya sama. Misalnya ada hmm, misalnya ada 9 misalnya ada 9 X plus 9Y. Nah, di sini teman-teman nyelesainnya jadi tinggal 9 X plus Y. Itu aja tuh. Seperti definisi yang sudah dijelasin. Jika koefisien itu sama, ya ini koefisien tuh yang 9 sama 7. 9. Ini koefisien. Seperti itu. Dan seterusnya. Rumus-rumus ini berlaku gitu ya. Dan bisa dibuktiin. Buktinya cukup panjang. Jadi sepertinya uh, tidak cukup gitu ya. Dan ini uh, bisa langsung teman-teman gunain. Misalnya ketemu aljabar seperti itu. Kita ketemu persamaan-persamaan seperti ini. Itu ada yang A, B plus C sama dengan AB dikali AC, ini distribusi gitu ya. Kali pelangi AB kali AC. AB, C tambah AC. Total sama kan. Ini penyumbahan pecahan. Pecahannya sama kayak kemarin dari pecahan kan ya. Itu tinggal bawahnya disamain. Kali deh. X kali 1, X. Y kali 1, Y berarti X plus Y. Dan seterusnya. Udah. Mungkin sampai operasi dari aljabar. Sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Belum lanjut ke selanjutnya. Gimana? Bisa tanyain, boleh ditanyain. Misal cukup boleh eh, jempol atau apapun itu. Menandakan kalian sudah paham. C aja udah jempol. Jadi Pasha juga udah nih. Oh, kalau nggak terus Davin udah. Oke deh. Aduh, semoga eh, benar-benar paham. Kalau belum, boleh tanyain aja. Aku feel free banget kok. Saya buka banget. Misal ada yang belum dimengerti. Nah, selanjutnya itu tentang persamaan. Apa itu persamaan? Ya, persamaan itu sama gitu ya. Tapi apanya yang sama gitu? Persamaan. Berarti apanya yang sama? Nah, kita lanjut next saja. Persamaan adalah suatu teknik dalam matematika yang digunakan untuk menyamakan suatu permasalahan ke bentuk matematika dengan tanda persamaan
atau sama dengan berikut nama-nama elemen pada persamaan. Nah, ini yang tadi ya. Misalnya ada 3x plus 7 sama dengan 12. Nah, 3x ini adalah koefisien dari x. Plus 7 itu konstanta. Konstanta itu biasanya yang nggak ada variabelnya. Yang 3x berarti 3-nya itu koefisien dari x. Ada x-nya itu 3. X itu variabel, konstanta itu 7. Dan 12 juga konstanta, itu suatu nilai gitu, suatu hasil. Konstanta itu biasanya dijumpai dengan angka doang. Kalau doang 7 kan konstanta, angka doang, 12 konstanta. Tapi kalau 3x itu kan ada variabelnya, ada x-nya. Itu sebenarnya koefisien. Nah, di sini teman-teman tahu, lihat ini kan ada ada sama tanda sama dengan. Itu persamaan. Nah, ada yang bentuknya itu nanti lebih dari gitu, atau kurang dari, atau lebih atau kurang. Nah, itu tuh disebutnya bukan persamaan. Kalau persamaan itu sama dengan. Tapi kalau bentuknya kayak gini, sorry, kalau bentuknya ini ya, yang lebih dari kurang dari gini ini. Nah, ini namanya itu gini. Namanya itu eh, pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan kenapa? Karena ya yang nggak sama, jadi namanya pertidaksamaan. Tapi kalau pakai tanda sama dengan, nah yang persamaan. Contoh, misalnya kita pakai contoh ini, misalnya ada persamaan, misalnya ada contoh 3x plus 7 lebih dari 12. Nah, ini tuh namanya bukan persamaan. Beda ya. Ini namanya pertidaksamaan karena ada tanda ini. Kalau persamaan itu cuma menggunakan sama dengan. Seperti itu. Kalau di luar dari sama dengan, berarti pertidaksamaan. Untuk pengertian dari persamaan. Nah, nyampe persamaan lagi, ada yang ingin ditanyakan. Ini aku nanyanya per materi biar teman-teman tuh gak ketinggal ya. Maksudnya gak ketinggalan, jadi teman-teman bisa nanya. Semisal bingung di bab ini, di bagian ini, di bagian ini. Biar teman-teman paham ke depannya, karena ke depannya tuh suka berkaitan gitu loh. Jadi takutnya teman-teman gak paham di awal, tiba-tiba udah nyampe ujung aja. Jadi aku harap teman-teman paham dulu sampai sini biar nanti jelasinnya dan ke depannya lebih mudah. Gimana? Ada yang ingin tanyakan? Kalau udah paham boleh checklist boleh jempol. Jadi udah jempol. Davin, mantap. Oke deh. Coba aja dulu jempol. Asya juga. Oke deh. Mungkin aku next dulu. Nah, selanjutnya itu ada, nah ini kan tadi persamaan ya. Teman-teman mungkin masih bingung kalau contoh kayak gini. Aku kasih contoh yang lebih lagi. Contoh dalam bentuk soal. Nah, misalnya ada contoh, tentukan nilai variabel x dari eh, persamaan ini. Nah, ini kan persamaannya belum apa ya, masih bisa disederhanakan gitu. Misalnya contoh, aku sudah coba sederhanain ya. Jadi biar kita nggak usah lihat jawaban, tapi kita langsung aja dulu. Balik langsung ke, eh aduh, aduh. Udah kejawab. Oh my God. Nah, aduh, udah kejawab lagi. Gak apa-apa. Kita coba sense nih. Nah, di sini tuh kita eh kan ada 4x min 3. Nah, ini tuh kita cara ngerjain itu, cara menyelesaikan itu. Kita pisahin dulu nih. Ini namanya persamaan karena pakai sama dengan ya. Nah, kita pisahin dulu nih. X misalnya kita contoh X itu di kiri. Yang ada variabel X-nya di kiri. Yang nggak ada variabel konstantanya di kanan. Misalnya 4x. Nah, yang ada X-nya itu kan 2x. Nah, 2x ini pindah ruas. Berarti jadi ini kan positif. Pindah jadi negatif. Min 2x. Min 2x. Terus sama dengan 3-nya pindah ruas ke depan jadi 3 plus 15. Di sini 4x dikurang 2x. Pakai cara yang tadi gitu ya. 4 dikurang 2 berarti sisa 2. 2x sama dengan 3 tambah 15. Itu 18. Berarti x sama dengan 9. Seperti itu. Sampai sini paham gak teman-teman? Coba ya. Kalau teman-teman kerja kita cek di yang tadi. Tuh. Sama caranya. Yang ada x-nya dipilih di kiri dulu biar enak di operasiinnya. Operasi terakhir tadi yang ax min bx itu sama dengan a min b, terus di pindah ruasin seperti ini. Nyampe ini, nyampe contohnya, ada yang ingin ditanyakan? Ada contoh satu lagi kok.
Tapi nyampe sini dulu deh, biar teman-teman paham dan bisa melanjutkannya. Paham, paham? Masih gampang lah ya. Oh ya ini. Kak bisa diulang nggak sekali lagi? Boleh, boleh. Yang diulang yang ini maksudnya kan contoh soalnya. Harsa. Ya, Kak. Oke deh. Aku mungkin izin ulang lebih ini. Nah, caranya itu seperti ini. Misalnya nih, teman-teman kan ditanya kan tentukan variabel X. Berarti dia penyari itu variabel dari X-nya itu berapa sih nilainya? Nilai dari X-nya itu berapa sih? Nah, teman-teman bisa ngelihat dari sini. Ini kan ada 4X sama 2X. Terus ada 3 sama 15. Nah, kita pengen ngerjain nih, kita pengen X-nya. Kita enaknya tuh dipisahin dulu, dikelompokin kalau bahasa sehari-harinya ya. Jadi 4X sama 4X yang nggak ada X-nya sama nggak ada X-nya. Misalnya 4X berarti itu kan ada dua nih. Duanya pindah ruas, ini kan kalau sambungan. Berarti harus pindah ruas kan? Pindah ruas berarti negatif 2X sama dengan tiganya pindah ruas karena tiganya negatif, pindah ruas jadi positif. 3 plus 15. Karena 15 nggak kemana-mana, nggak pindah ruas, berarti I 15. Duh, tulisannya jelas, maaf ya. Berarti 4X dikurang 2X kan sisa 2X. Sama dengan 3 ditambah 15 itu 18. Udah di sini X-nya tinggal X sama dengan pindah ruas nih. Kan ini kali. Kali pindah ruas jadi bagi. Berarti 18 dibagi 2. X sama dengan 9. Nah, seperti itu. Paham, paham? Untuk pengerjaannya. Nih aku. Nah, seperti ini. Sama lah ya, kurang lebih. Gimana teman-teman? Sampai sini masih paham? Harusnya udah cukup. Oke, Kak, paham banget. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Oke, sama-sama. Terima kasih juga telah bertanya. Siapa tahu ada kadang tuh suatu pertanyaan bisa mewakili teman-teman yang masih bingung gitu ya. Jadi eh, aku cukup terima kasih kepada teman-teman yang nanya biar kebingungan teman-teman terjawab. Oke, kita lanjut contoh selanjutnya. Nah, gimana kalau contohnya itu dalam bentuk pecahan? Kalau dalam bentuk pecahan gimana? Kalau dalam bentuk pecahan, teman-teman bisa pindah ruasin dulu seperti ini nih. Oh, pindah ruasnya nggak langsung, tapi ini ya, aku kasih contohnya aja deh. Kenapa ya mouse nggak kelihatan banget? Apa gara-gara putih ya? Nah, ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di sini kan ada 3 sama 5 nih. Ini 3X per 5 ya. Sama X min 2. Di sini teman-teman cara ngerjainnya itu dikaliin dulu. Ini kali ini. Jadi 3X jadi ini sini. 3X kali 4 kan? Kali silang karena sama dengan X min 2 dikali 5. Nah, seperti ini dulu. Nanti 3X kali 4 kan 12X. Sama dengan, ini kali pelangi aja. Ini kali ini. Jadi 5X min 10. 5X min 10. Nah, di sini kan X-nya masih di sini nih. X-nya masih di sini nih. Kita pindahin ke sebelah sini. Berarti 12. Karena positif dikurangi jadi negatif. X sama dengan 10. Nah, ini ada X-nya. Berarti, eh, berarti di 12 per 7X sama dengan 10. X sama dengan 7 per 10. 10 per 7 sama gak? Atau ada yang keliru ya? Oh, 2. Ini 2 ya? Di sini 4. Kesan. Makanya gak enak. Ini 2 teman-teman. Kayaknya gara-gara burem deh. Jadi nggak kelihatan. Ini 2 ya. Maaf, salah baca. Ini 2 nih. Kayak 2. 2. Nah, karena di sini 2, kita eh, kita coba selesaikan. Berarti kan 3X kali 2 sama dengan di sini
X min 2 dikali 5. Nah, di sini kan 3 kali 2 kan 6 ya. 6X sama dengan, berarti di sini tuh 5X min 10. Nah, di sini 6X, X-nya dipindahin nih. Ini kan ada 5X nih. Dipindahin jadi min 5X sama dengan negatif 10. Maka X kan 6 dikurang 5 kan sisa 1. 1X atau X lah sama dengan negatif 10. Seperti itu. Untuk contoh persamaan yang perperan. Ya, untuk perperan. Dan mengoperasiin aljabarnya. Seperti itu. Coba. Nah, ya sama persis. Ya, cara pengerjaannya seperti ini. Dikali silang. Kalau untuk sama dengan dikali silang 3 kali 2, 5 kali X min 2. Seperti itu. Sampai sini masih paham atau ada yang dibingungkan? Hmm, boleh sih kalau ada yang bingung ditanyain ya. Kalau udah cukup boleh dikasih tanda jempol. Biar aku tahu teman-teman udah paham atau belum. Jelita harusnya udah jempol. Udah jempol tuh. Jadi udah jempol. Oke deh. Next langsung. Nah, selanjutnya itu ada pertanyaan nih. Nah, terus kalau persamaannya kuadrat gimana, Kak? Tadi kan persamaannya itu kan teman-teman lihat nih. X itu pangkat 1. Aduh, X itu pangkat satu belum ada yang kuadrat. Jadi kalau kuadrat gimana? Ya. Nah, ini adalah kalau misalnya kuadrat bentuk umumnya. Kalau kuadrat berarti AX kuadrat plus BX plus C. Ini persamaan kuadrat kenapa? Karena X kuadrat. Nah, di sini tuh ada pernyataan ini. Ternyata ada pernyataan atau pertanyaan. Nah, ada pertanyaan ada dengan A-nya tidak sama dengan nol. Emang kenapa kalau A-nya tidak sama dengan nol? Kalau A sama dengan nol, kalau misalnya ada AX kuadrat plus BX plus C sama dengan nol, di sini kalau A-nya nol, nol berarti nol kali X kuadrat dong. Kalau nol kali X kuadrat berarti nol, nol plus BX plus C sama dengan nol. Nah, jadi BX plus C doang. Nah, di sini tuh nggak jadi persamaan kuadrat lagi kalau A-nya sama dengan nol. A-nya tidak boleh sama dengan nol agar persamaannya kuadrat gitu. Kalau persamaannya kalau A sama dengan nol berarti kuadrat. Kalau ini nggak kuadrat. Seperti itu untuk persamaan kuadrat. Nah, terus cara nyelesainnya gimana? Cara nyelesainnya dengan cara memfaktorkan. Faktor ini gimana? Misalnya ada X kuadrat plus BX plus C. Nah, teman-teman cari angka di sini M sama N. Caranya itu nanti ketemu ini dimisalin berarti X plus N. Ini kalau dikaliin, ini kali ini kali ini kali ini kali ini. Nanti hasilnya pasti ini. Langsung aja ke contoh misalnya nilai MN diperoleh nih sebagai berikut. Nah, ini. Mungkin aku langsung ke contoh dulu aja ya. Nanti teman-teman nanya di contoh. Nah, contoh. Tentukan akar-akar kuadrat nilai dari X persamaan kuadrat kayak gini nih. X kuadrat plus 5X min 6. Dia pengen tahu nih nilai X-nya itu berapa. Nah, teman-teman bisa lihat di sini langsung di eh, dua bilang misalnya ada ini ya, plus 5 sama minus 6. Teman-teman tuh cara nyari persamaan akar-akar persamaan kuadratnya, teman-teman tinggal cari nih berapa kali berapa yang hasilnya 6. Pokoknya di sini kali. Berapa kali berapa yang hasilnya negatif 6. Berapa tambah berapa yang hasilnya 5. Nah, ini kita bisa lihat negatif 6 ya. Berarti negatif 6 cuma negatif 6. Negatif 6 eh, dikali 1. Hasilnya kan negatif 6. Negatif 6 tambah 1, berarti enggak. Berarti yang negatif itu minus satunya. Berarti 6. 6 sama, berarti 6 sama eh, 6 sama negatif 1. 6 kali negatif 1, 6 kali negatif 1, negatif 6. Benar. 6 tambah negatif 1 itu 5. Benar. Berarti di sini akar-akar persamaannya berarti itu. Plus 6 sama negatif 1. Berarti X plus 6 sama X min 1. Nah, di sini bisa berarti kan X plus 6 sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan negatif 6 atau X sama dengan 1. Karena pindah ruas ya.
Ini namanya nol. Seperti ini. Cara buktinya gimana? Teman-teman bisa cek sendiri aja. Di sini nih. Ini kan persamaan tadi kan x kuadrat plus 5x min 6 sama dengan 0 lah. Berarti x itu berapa biar hasilnya sama dengan 0. Tadi kan min 6 ya. Coba kita masukin min 6. Min 6 kuadrat plus 5 kali negatif 6 tambah ya. Min 6. Min 6 dikurang 6. 6 min 6 kuadrat 36. 5 kali 6 itu 30 dikurang 6. Nah, 36 ditambah, sorry. Negatif 6, 5 kali negatif 6, negatif 30 kan? Kok dulu. Ini kita kaliin dulu sebentar. Ini negatif 6, nah ini negatif. Berarti kan 36 tambah, tambah negatif 36 kurang 6. Negatif, iya benar, negatif, iya benar. Min 6 kuadrat 3, oh negatif 30, sorry, negatif 30. Nah, di sini 36 dikurang 30, 6. Dikurang 6 sama dengan 0. Nah, berarti sama dengan 0. Berarti 6 itu memenuhi. Sama negatif 1. Coba teman-teman masukin X-nya itu sama dengan 1. Pasti hasilnya itu 0. X-nya sama dengan ini dari sama ini. X-nya sama dengan 1. Pasti hasilnya 0. Itu dikali 1, 1. 5 dikali ditambah 5 kali 1 itu 5. Kurang 6. 5 tambah 1, 6. 6 dikurang 6, 0. Hasilnya 0. Berarti ada akar samanya itu ada 2 ini. Yaitu negatif 6 dan 1. Seperti itu. Nyampe ini ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung? Masih bingung nggak sama cara aku? Teman-teman paham nggak? Maksud untuk mencari akar-akar persamaan ini? Kayaknya masih bingung deh. Jadi tuh di sini tinggal cari aja berapa kali berapa yang hasilnya negatif 6, berapa kali berapa tambah berapa yang hasilnya plus 5. Teman-teman tinggal nyari gitu doang aja. Nanti habis itu di beginin. Tuh. Berarti kan ada plus 6 sama negatif 1. Ini pindah ruas saja negatif 6 sama 1. Paham nggak? Boleh ulang nggak? Boleh. Ntar aku ulang ya. Ulang dulu. Kak, kok 6 sama sama 1 nya jadi pindah ruas? Ya, karena seperti ini. Ya betul, pertanyaannya bagus. Aku paham maksudnya kenapa kayak gitu. Karena dulu juga bertanya-tanya ya, tapi karena aku udah paham jadi aku mencoba jelaskan. Ini belum ya? Apa ini? Oh, udah. Nah, ini kan kita punya ini nih. Di sini kita cari akar persamaannya. Nah, di sini tuh kita pasti X ya, pasti X. Di sini tuh berapa kali berapa yang hasilnya negatif 6. Berapa tambah berapa hasilnya negatif 5. Di sini kita masukin 6 sama 1. Nah, tapi nggak tahu mana yang positif, mana yang negatif. Teman-teman bisa lihat nih, berarti antara negatif 6 atau enggak 1. 6 kali 1. Tapi di sini kan plus 5 ya. Berarti kayaknya yang negatif ini deh, yang positif ini. Nah, di sini berarti X plus 6 sama X min 1. Ini tuh persamaannya kalau dikaliin pasti hasilnya ini. Coba ya. X, X kali X kan, ini kan kali ini ya. X kali X, X kuadrat. X kali 1, X kali negatif 1 X. 6 kali X, 6X plus 6X ya. 6 kali negatif 1, negatif 6. Nah, berarti di sini kan X kan kuadratnya ya. Jadi di sini X kuadrat eh, plus 5X min 6. Tuh, persamaannya sama persis kayak yang di atas. Persamaannya sama persis kayak yang di atas. Tuh,
Sampai dia tuh suka gitu banget. Seperti itu. Nyampe sini paham nggak? Maksudnya nyampe ini dulu deh. Nyampe ini dulu. Sebelum nyampe situ. Sampai yang ini nih. Sampai yang ini nih. X plus 6 sama X min 1. Sampai sini paham nggak, teman-teman? Kenapa ini gitu? Kalau paham boleh jempol. Nanti baru aku jelasin ke yang selanjutnya. Oh, jadi udah paham. Nah, jadi udah paham. Nah, sampai sini. Di sini kan sama dengan 0. Ini tuh belum tahu X-nya berapa. Teman-teman nggak tahu dong X-nya berapa. Biar ini tuh hasilnya 0, teman-teman harus gimana? Nah, di sini ada dua kemungkinan untuk menjadikan X-nya 0. X sama dengan 0. Yaitu dengan cara, eh, berarti tinggal diginin aja. X plus 6 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 6. Di sini X min 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan 1. Kenapa? Teman-teman bisa lihat nih. Ini kan ada X plus 6. Gimana caranya X plus 6 sama dengan 0? Berarti kan harus dikaliin negatif, harus ditambahin negatif 6 dong. X harus negatif 6. Kalau misalnya negatif 6 berarti sini 0, hasilnya 0 nih. 0 kali ini hasilnya 0. Nah, terus ini juga ada nih. X min 1. X kali berapa yang hasilnya negatif 1? Berarti dikaliin 1 dong. 1 dikurang 1 dong. X dikurangin berapa yang hasilnya 1? Berarti 1. Jadi 0 sama dengan 0. Jadi kita buat nyari karena di sini sama dengan 0 gitu. Jadi kita harus cari eh, gimana caranya hasilnya itu 0. X berapa, X itu berapa. Ini kita nyari nilai dari X itu berapa, biar hasilnya itu nanti sama dengan 0. Setiap X-nya dikaliin. Seperti itu. Nah, sampai sini, teman-teman udah tahu nih, min 6 sama 1. Ini udah jawaban berarti X-nya itu ada 2, min 6 sama 1. Nggak ada lagi selain min 6 sama 1 kalau persamaannya seperti ini. Teman-teman bisa buktiin pakai cara yang tadi. Masukin aja weh X-nya. Benar nggak? Kalau X-nya min 6, kalau X-nya min 6 itu sama dengan 0. Atau X-nya sama dengan 1 itu sama dengan 0. Coba aja masukin. Pasti hasilnya itu. Kalau di luar itu hasilnya nggak 0. Coba teman-teman bisa masukin 2. 2 kuadrat 4. 4 tambah 20. 2. 4 tambah 10. 14. 14 kurang 6. 8. Hasilnya nggak 0. Berarti X-nya berapa? Pokoknya sama dengan 0. Seperti itu. 6 dan sama satunya jadi pindah ruas karena dia dua komponen yang berbeda karena dia ada dua dua kurung, dua kolom, dua kelompok. Jadi itu harus dipisah untuk menjadikan eh, menjadikan mereka jadi satu gitu, ketemu X-nya gitu. Seperti itu. Sampai sini paham nggak? Atau masih belum jelas? Atau aku cepetan ya? Boleh dong ditanya lagi. Nah ininya kayaknya masih kurang paham deh. Boleh, boleh. Kalau udah aman boleh jempol, guys. Paham, terima kasih. Yeay. Sama-sama aja. Yang lain bagaimana? Davin sama Anissa di jempol. Oke, sip, mantap. Pilih juga udah. Oke, terima kasih. Eh, kalau belum, benar tanya aja kok. Misalnya tanya berulang kali sampai aku muak juga boleh kok. Aku pasti bakal coba jelasin. Ini ada lagi nih. Ada kata yang alhamdulillah. Oke deh, kalau udah benar-benar paham. Selanjutnya, nah, sebenarnya penjelasan aljabar tuh cuma sampai itu aja nih. Ini kan materi aljabar. Cuma sampai sini aja. Jadi, kesimpulannya itu, teman-teman bisa tahu, aljabar itu bukan suatu hal yang susah gitu. Maksudnya, teman-teman kalau ngebayangin gampang, misalinnya itu tentang aljabar itu tentang permisalan. Misalnya ada dua helm berarti dua X. Terus ditambah dua pensil. Berarti pensil itu kan bukan sama dengan helm. Berarti kita misalnya Y gitu. Berarti dua X tambah dua Y sama dengan misalnya hasilnya 4 4X atau 4Y gitu. Atau mungkin hasilnya konstanta. Nah, hal tersebut bisa teman misal-misalin aja. Nggak usah dibilang kayak sulit. Emang ada sometimes ada hal yang sulit, tapi itu semua gampang kalau teman-teman perkirakannya itu gampang kok. Seperti aljabarnya itu. Kelihatannya emang susah. Teman-teman lihat kayak, udah ada X lagi, males banget, susah. Padahal
Pas desain gampang banget. Apalagi ini, ada perperan, udah ada perperan, ada x-an, y-an, ada angka, ada huruf, jadi susah. Nyatanya enggak. Apalagi ada kuadratnya. Ya, tapi nyatanya enggak, karena teman-teman udah ngeliat soalnya aja udah males, jadi teman-teman harus semangat gitu, harus pantang menyerah. Baru ngeliat soalnya, ternyata gampang gitu. Nggak sesulit yang teman-teman jalani. Oke, selanjutnya ini karena materinya cukup singkat ya tentang aljabar dan aljabar di dalam matematika itu luas kemana-mana juga. Jadi untuk aljabar detailnya atau aljabar dasarnya itu doang sih. Dan kita lanjut ke contoh soal, ke latihan soal. Soalnya ini aku nggak ada jawabannya, jawabannya nggak aku masukin sini. Tapi nanti kalau pas aku kirim ke masukin ke drive itu pakai. Nah, ini bisa karena aku ini tuh bisa dikerjain dengan mudah gitu. Nah, di sini ada pertanyaan. Jika X tidak sama dengan 1 dan X tidak sama dengan min 3, maka hasil dari 9 min X kuadrat plus 2 min 2X dan senilai. Senilai itu berarti sama dengan. Nah, berarti teman-teman cari nilainya 9 min X kuadrat per 2 min 2X sama dengan, karena senilai berarti sama dengan 2X min 2 per X plus 3. Sorry, X plus 3. Nah, di sini tinggal kita tadi aja dikali silang. Nanti teman-teman ketemu hasil X-nya berapa. Atau senilai dengan berapa. Di sini aku coba kerjain ya. Berarti 9 min X kuadrat dikaliin X plus 3. Sama dengan 2 min 2X dikaliin 2 min 2X. Nah, di sini sebenarnya cara gampang sih, tapi nggak salah ya. Di sini teman-teman tinggal dikaliin pelangi aja. Ini kali ini kali ini, ini kali ini kali ini. Gak sulit. Sebenarnya kalau panjang sih panjang, tapi kalau teman-teman kerjain nggak sulit kok. Dan kali X, 9X. Ada cara cepetnya sih, tapi kita pakai cara manual aja. Dan kali X, 9X ditambah 9 kali 3, 18 ya. Enggak, 27, sorry. 27. Min X kuadrat kali X. Ya, ya min X kuadrat. Min X kuadrat kali X berarti min X pangkat 3. Plus, terus berapa tuh? Min 3 X kuadrat, X kuadrat. Sama dengan 2 kali 2 kali ini 2 kali 2 4. Ini kepet 9 4. 2 kali min 2x min 4x min 4x plus 2x kuadrat. Nah, dari sini teman-teman bisa ngeliat nih ada polanya nih. Ini kan x pangkat 3 ya. Pangkat 3 ya. Nah, ini x pangkat 3 teman-teman bisa bagi, bisa akarin semuanya. Bisa apa ya? Bisa dihilangin x pangkat 3 ini dengan cara di diakarin akar 3. Ini kan kalau di akar 3 kan salah di sini akar. Di sini akar 3 berarti cuma 2 ya, 2x. Ini 27 di akar 3 plus 9. Ini akar 3 berarti negatif 1 hilang 1 berarti bisa min x kuadrat. Ini kayaknya cara ini kurang efektif ya. Makin pusing. Kok pakai cara yang mudah aja. Di sini kita bisa lihat ada persamaan. Aduh, hapus ke pindah ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat ini di apa namanya? Dipecah dulu nih. Sini ada 9 berapa aja? Min X kuadrat. Dan min X kuadrat itu sama dengan X plus 3, X min 3. Kenapa? Coba teman-teman misalin. Coba teman-teman kalian. X kali X. X kuadrat min 3X. 3 kali X plus 3X min 9. Nah, di sini X kuadrat
Min 3x plus x berarti 0 ya. Berarti 0x kan, 0x plus 0x lah anggap ya. Berarti 0 lah anggapnya nggak ada. Min 9. Nah, berarti kan ada x kuadrat min 9. X kuadrat min 9 itu sama dengan ini gak ya? Nggak sama dengan, tapi ini kalau dimisalin berarti gini aja. Karena konstanta di depan berarti dihapus. Diganti konstantanya di depan. Ah, why? Di mana posnya? Konstantanya di depan berarti kita ganti di depan juga. Berarti ini tuh, nah sini. Sini tuh 3 plus X, 3 min X. Nah, kalau ini sama gak? 3 kali 3, 9. Min 3X plus 3X min X kuadrat. Nah, ini benar nih. Di sini 9, ini 0, coret-coret, min X kuadrat. Nah, berarti jawabannya ini. Bisa kita pecah. Aduh, jawabannya ini. Ingat ya. Berarti di sini bisa kita pecah menjadi ini. Nah, dari sini, teman-teman bisa, nah, apakah gak bisa pindah lagi? Dari sini, teman-teman bisa pecah 9x-nya. Misal, nah, berarti 9x-nya tadi itu kan 3 plus X, 3 min X per berapa tuh? 2 min 2X sama dengan 2X min 2 per X plus 3. Nah, di sini ada X plus 3. X plus 3 itu setara dengan X min 3. Kenapa setara? Coba teman-teman dikali negatif dulu. Kalau negatif berarti X, enggak. Dikali negatif X min, kalau dikali negatif bentar ya. Berarti X min 3. Di sini kali negatif, negatif X min 3. Di sini tuh setaranya dengan, oh, ini plus ya. Bentar, kayaknya ada yang plus deh. Aku lupa. Di sini tuh bisa dicoret. Nanti dicoret tuh hasilnya ketemu, eh, bisa dicoret hasilnya tinggal 2. 2 min 2x. 2 min 2x itu bisa dicoret juga. Coba kita cek. Untuk untuk yang dua. Soalnya, ingat aku bisa dicoret-coret. Cuma dalam konteks apa ya? Coba coba baca dulu. Hmm, tuh. Bisa dicoret. Nanti hasilnya itu, oh, oh, ininya bisa dijadiin ini min 1. Sebentar. Ah, pindah lagi dia. Nah, di sini tuh teman-teman ini kan ada ini dulu. Aku mau yang ini dulu. Ini kan ada 2x min 2 sama 2 min 2x. Nah, itu tuh bedanya cuma di minnya doang. Dicoret, coret. Kalau yang dicoret sisa 1, yang ini dicoret sisa min 1. Jadi teman-teman sisanya itu, bentar aku mau dihapus dulu. Jadi seperti ini. Bisa saling mencoret mereka semua. Jadi seperti ini ya.
3 min X, 3 plus X per 2 min 2X itu senilai sama dengan 2 min 2, 2X min 2 per X plus 3. X plus 3 itu sama dengan ini. Sama dengan yang ini, coret. Ini coret. Nah, ini tuh hasilnya yang ini tuh negatif, jadi positif. Berarti sisa ini. Berarti sisa 3 plus X per 1. Atau sama dengan 3. Ini kan negatif positif 3. Bisa 3 plus X atau X min 3. Seperti itu. X per 3 ada nggak ya? X min 3. Oh, ada nih X min 3. Ini jawaban. Sampai sini paham nggak teman-teman untuk soalnya? Soalnya agak sulit. Kenapa? Karena ada persamaan kuadrat. Biasanya persamaan kuadrat tuh dipecah dulu. Terus untuk ini kan 2 min 2X sama 2 min 2X. Itu sama. Bisa coret nih. Mirip-mirip. Karena yang ini cuma beda negatif. Yang ini positif. Di sini ada 3 jawaban. 3 plus X. Oh, ada 3 plus X kan? Tapi di sini tuh karena dikaliin negatif 1. Ada sama dengan negatif 1. Nah, ini 3 di sini dikali negatif 1 nanti jadi 3 min X. Sampai sini soalnya paham nggak teman-teman? Ini kayaknya cukup sulit ya. Tapi bisa sih seharusnya. Masih bingung atau paham teman-teman? Untuk soal nomor ini dulu deh. Sebelum selanjutnya. Karena aku ngejelasinnya agak belibet. Hmm, hmm, hmm. Oke, atau mau lanjut dulu kali ya? Biar teman-teman paham sebelum ini soalnya cukup susah. Lanjut dulu deh. Biar teman-teman paham. Masih agak bingung. Oke, ini soal yang gampang. Lebih gampang dari tadi. Karena itu tadi 2019. Sekarang UTBK 2023. Nah, ini soal UTBK. Ini soal UTBK di tahun 2023. Tentang PK. Nah, ini tuh kita tinggal 3S. Dari tadi kan X, anggapin X sama lah. S, tapi misalnya. Ada pernyataan 2 plus 4 dikali S sama dengan 14. Maka S adalah, ini teman-teman ada yang bisa jawab. Gampang ya. Soal aku tungguin. Saya tinggal 2 ditambah 4, nggak bisa 4 kali S dulu. Ingat perkalian dulu ya. Saya udah amat ya. Coba kita lihat. Aku juga nggak tahu sih jawabannya berapa. Tapi kita coba. Nah, sini ada. Sip, coba ya. Berarti kan 2 plus 4S sama dengan 14. Di sini 4S-nya, 2-nya kita pindahin. 4S sama dengan 14 kurang 2. 4S sama dengan 14 kurang 2, 12. S sama dengan 12 bagi 4. S sama dengan 3. Oh, benar tuh. Siapa tuh dia? Nah, benar tuh. Ani sama Dafir. Cara seperti itu ya. 4 kali S kan 4S ya. Jadi itu ada konstantanya. Dipisahin dulu aja. Sebelah kiri. Biasanya hasil di sebelah kanan atau konstan sebelah kanan. Sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Untuk soal ini dulu deh. Soal tadi untuk aku jelasin lagi. Sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Boleh jempol-jempol kalau udah aman. Gili udah jempol. Oke deh. Nah udah jempol, udah paham. Lanjut dulu. Jadi udah jempol. Nah selanjutnya ini juga sama. Mirip-mirip soal PK sekarang mah lebih gampang maksudnya dalam bentuk aljabar. Jika K memenuhi 9 min 18 dibagi 3, K-nya itu berapa? Bedanya ini sekarang K-nya di kanan nih. Berarti K-nya berapa coba? Kok cepet banget sih ini, biar ketemu aja.
Oke, jawabnya pada D tadi ya. Ya, D. Coba ya, aku coba kerjain dulu. Berarti, mana ya? Ini D. Berarti 9 min 18 dibagi 3 sama dengan K. Nah, di sini K-nya berapa nih mau cari? Berarti eh, 9 min 18 per 3 juga bisa ya, sama dengan K. Nah, di sini teman-teman tinggal dipindah terusin aja, berarti 9 min 18 sama dengan 3K. Karena K-nya dikali ini ya. Nah, di sini 9 dikurang 18 kan 9. 3K. Berarti ya K-nya dimasukin, berarti ini dibagi 9. Dibagi 3, sorry. Berarti K-nya sama dengan 9 dibagi 3, 3. Jawabannya D. Nah, seperti itu untuk aljabar. Oh, udah tuh. Udah pada pinter, eh. Iya, bener. Oh, terima kasih ya. Iya. Jawabannya D. D. Caranya seperti ini kurang lebih. Teman-teman caranya sama gak atau beda? Kalau sama boleh cek sama. Atau betul, ya bener Kak. Kayak gitu juga aku. Kalau teman-teman ada yang beda. Sampai sini paham juga. Kalau udah paham boleh jempol juga. Kalau belum boleh tanyain. Gimana guys? Iya, dijempol. Oke deh. Tasya juga, Nisa juga. Oke, alhamdulillah David juga. Oke, udah pada paham alhamdulillah. Ini ada satu slide lagi deh. Oh, dua. Nah, ada dua slide lagi. Nah, ini tuh pas kemarin, pas 2003 ini prediksi di UTBK 2024. Soalnya itu seperti ini. Aku mau catat. Jika M memenuhi 2 plus ini, maka M adalah ini. M itu nilai, ini nih. Ini M nanti, lainnya kotak. Nah, berarti M itu berapa? Sok, ini gampang nih. Tinggal nyari M-nya, nilai M-nya berapa? Ih, udah ketemu kah? Nggak ada ABC-nya ya. Kok cepet banget ya? Ya, berarti tinggal di, ya benar, jawabannya 5. Ini sebenarnya dari mata juga kelihatan saya dapat jelas. Di sini mana ya? Oh, salah kebalik, maaf. Di sini kan 2 plus 15 per M sama dengan 5. Nah, ini tinggal dikaliin aja, berarti 2 plus 15. M-nya dikali 5, berarti sama dengan 5M. Di sini berarti 2 plus, bentar, 2 plus 5 berarti kan kayaknya ada yang aneh. Bentar. Oh, salah. Kita dikaliin dulu guys, dipindahin ruasin dulu. Paling clear, yang clear, yang clear. Jadi benar. Ininya. Oh my god. Nah, ini 2 plus 15 per M sama dengan 5. Nah, di sini bisa teman-teman pindahin dulu aja. 15 per M sama dengan berapa tadi? 5 dikurang 2. 5 dikurang 2 kan berarti 15 per M sama dengan berapa ya? Sama dengan 3. Berarti nilai 15, eh berarti tinggal dikaliin aja, pindah saja. 15 sama dengan 3M. Maka M sama dengan 15 bagi 3. Berarti M sama dengan 5. Wih, betul. Seperti itu. Cukup sederhanakan yang sekoefisien dulu. Sekonstanta dulu. Seperti itu. Bentar, saya jawabannya si Davir sama Anis. Dari teman-teman yang lain udah paham? Tahu udah cukup? Kalau cukup boleh jempol. Atau kalau ada yang mau tanyain, boleh tanyain. Sok, nggak, kalau misalnya teman-teman udah pada paham, tapi ada yang belum paham, boleh banget kok, jangan usah takut. Karena kan batasan teman-teman nggak selalu sama dengan teman yang lain.
Jadi emang kadang ada butuh penjelasan seperti itu. Gimana kalau paham boleh jempol, kalau enggak tanya. Oke, nah udah pada paham pertanyaan harusnya juga jempol. Pertanyaan terakhir itu ada di nah, ada di sini. Nah, ini tuh pertanyaan sebenarnya udah BK, PK. Ini tuh operasi. Ini tuh maksudnya gabungan sih dengan himpunan juga. Nah, ini tuh masuk di definisi. Contoh misalnya ada definisi ini. Pada himpunan ini bilangan bulat definisikan aturan kalau A misalnya A lingkaran nih, A lingkaran B itu definisinya B plus A dikurangi satu. Nah, kita mau nyari nilai ini nih. Pertama-tama kalau kayak gini, selesaiin dulu kurungnya. Kurungnya itu kan 3, ah, kurungnya itu kan 3 lingkaran negatif satu. Pakai rumus ini aja. B, berarti B itu negatif satu. Negatif satu. A-nya itu 3. Berarti di sini tinggal masukin aja deh teman-teman. Negatif satu dikali B-nya itu negatif satu plus A-nya itu 3 dikurangi satu. Di sini dulu satu ditambah 2 tambah 3 2 negatif satu dikali 2 dikurangi satu negatif 2 dikurangi satu berarti sama dengan negatif 3. Berarti di sini negatif 3 nih. Nah, berarti 2 lingkaran negatif 3. 2 2 lingkaran negatif 3. 2 lingkaran negatif 3 berapa? Pakai kayak gini juga berarti negatif 3-nya itu berapa? Negatif B-nya itu berarti negatif 3, A-nya itu 2. Tinggal masukin aja ya. Eh, berarti min 3, B-nya itu min 3, tambah 2, min 1. Berarti 3 tambah 2 kan 1 min 3, dikali negatif 1. Ya min 1. Berarti 3 dikurangi 1. Jawabannya 2. Jawabannya 2. D. Begitu. Sampai sini paham nggak teman-teman? Untuk operasi-operasi kayak gini. Ini tuh masuknya ke operasi sih, tapi ada nggak aljabar sih, ada apa ya, pengoperasiannya. Paham nggak nih sini? Wih, ada ini nih. Wih, ini udah keren gini udah ada yang jawab 2. Ya benar Davir sama Anissa. Tuh, ini yang udah jago apa gimana ya? Kalian-kalian. Ya seperti itu. Untuk pertanyaan kayak gini kayak gini. Sampai sini paham lah ya? Apa tuh ada yang ingin tanyakan? Kalau paham boleh jempol, kalau belum paham nggak boleh nanya. Oke, itu juga ada jempol dari Pasha, dari David juga udah, Anis juga udah. Oke, untuk nanti aku masukin lagi jawaban-jawabannya ke PPT biar teman-teman bisa lihat. Ini kan tertera aku aja ya. Jadi aku ngide-ngide aja. Nah, untuk yang ini kira-kira masih perlu dijelasin nggak teman-teman? Paham nggak maksudnya? Ini ternyata hasil kali teman-teman. Aku baru nyadar. Hasil kali itu berarti dikaliin. Contoh misalnya, aku tadi nggak baca ini. Nah, jadi itu ini tuh, jelasin lagi deh. 9, ah, kenapa ya? 9, belum diganti pulpen. 9 min X kuadrat, min 2, aduh, 2 min 2X, ini kali 2X min 2 per X plus 3. Nah, ini senilai dengan berapa? Sama dengan berapa? Jadi itu tinggal dikaliin aja sebenarnya.
nanti hasilnya ketemu dan bisa dicoret-coret. Ya tadi 3 min X, 3 plus X per 2 min 2X dikali 2 min 2X min 2 per X plus 3. Nah, ini coret-coret. Ini hasilnya negatif 1, ini 1, karena ini setara. Ini saya coret nih, X plus 3, coret, sama ini. Ini X per 3 plus X plus 3 sama. Nah, jadi di sini ketemu hasilnya 3 min X, tapi dikali negatif 1. Berarti kan negatif 3. Negatif 3 plus X. Negatif 3 plus X kan nggak ada. Berarti dipindahin X ke depan. X min 3. Jawabannya X min 3. Jawabannya C. Ini. Habis ini paham? Aku tadi kesalahan gara-gara aku baca sama dengan nilai ternyata ada. Gimana? Teman-teman sampai sini paham? Atau ada yang dibingungin? Dari semua soal lah. Sama ini juga. Jadi lah ini udah mantap. Saya juga udah. Boleh aku tunggu. Mungkin semisal teman-teman ada yang kebingungan, aku kasih kesempatan buat tanya. Biar teman-teman benar-benar jelas, aku berharapnya benar-benar jelas karena materi ini nanti berpengaruh ke depannya. Jadi buat teman-teman yang gak hadir, aku harap juga nonton atau kurang fokus itu nanti nonton recordnya lagi atau baca-baca PPT-nya lagi dan cari sumber atau referensi lain gitu ya selain dari aku untuk memahami materi-materinya gitu. Dan belajarnya jadi lebih enak kalau teman-teman tuh udah paham. Jadi pas aku tiba-tiba ini, teman paham. Kalau belum paham gak apa sih, bisa nanya ke aku. Nanti aku jelasin orang seperti itu. Sampai sini cukup, sok aku tungguin. Kalau udah cukup nanti aku, udah berarti tutup. Tuh. Oke, kayaknya udah cukup ya. Itu kadang Ambi ngambilnya dari materi wangsit ya, teman-teman mungkin lihat kayak beberapa esesan mana ya. Nah ini nih, bukan mana ya. Nah, itu ada kayak ini wangsit. Jadi ini aku ngambil materi dari wangsit biar teman-teman sesuai dengan yang teman-teman UTBK kan nanti. Nggak jauh-jauh, takutnya aku ngambil materi dari luar. Jadi nggak sesuai sama UTBK, udah belajar capek-capek, tapi nggak keluar dari UTBK gitu. Nggak keluar dari yang dipelajarin maksudnya, di UTBK-nya. Seperti itu. Nah, karena udah thank you, nah, teman-teman juga udah nggak ada yang nanya dan udah cukup. Jadi mungkin dari aku cukupkan aja walaupun tadi kita mulai agak telat dan selesai agak cepet. Kenapa? Karena menurut aku belajar tuh nggak harus sesuai waktu, tapi penting esensinya gitu. Esensi dari teman-teman belajar. Jadi biar teman-teman yang penting paham. Kalau teman-teman udah, ya udah alhamdulillah. Kalau misalnya belum, teman-teman bisa belajar di luar ini atau menontonnya berulang-ulang kali gitu ya biasanya. Nah, jadi nggak harus sesuai waktunya gimana. Menurut aku, yang penting teman-teman esensinya dapat, materinya dapat, pemahaman dapat, dan nambah insight baru gitu ya buat teman-teman di UTBK nantinya. Mungkin dari aku cukup sekian sih untuk material Jabar, tapi sebelum itu sebentar. Aku mau ngirim link presentasi terlebih dahulu ya, agar teman-teman tidak lupa untuk. Oke, sambil nunggu aku ngirim presentasi, mungkin kita bakal ada dokumentasi terlebih dahulu, karena kita ada di link presentasinya dokumentasi. Boleh teman-teman on cam aku tunggu sampai 14.41 semenit. Kalau ada yang butuh waktu lebih, nanti bilang aja. Cok, ayo on cam, kita dokumentasi. Ya, kalau lagi dulu juga nggak apa-apa kok. Kalau nggak bisa ya udahlah. Eh, Nah, ini untuk link absensinya, teman-teman. Sip, karena udah 14.41, mungkin langsung aku start sharing dulu. Kayaknya nggak kelihatan kan ya. Sip, Kak. Oke, udah keren banget deh. Keren banget. Davin Davir, namanya mirip gitu kalian berdua. Oke deh, mungkin aku izin dokumentasi terlebih dahulu. Teman-teman juga dokumentasi dari, apa namanya? Dari gadget teman-teman ya. Buat nanti dimasukin ke aplikasi.
Aku foto ya, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke deh. Mungkin dari aku cukup sekian. Sok presensi dulu, ditungguin. Sekarang aku bikin record. Apa nggak set pencet linknya dulu aja sampai 14.42. Aku ditunggu. Nanti aku end meet tuh semuanya. Udah 14.42. Sok presensi ya teman-teman karena ada dokumentasi. Aku mau